Iya, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Ya, Baik, Kak. halo, kedengeran ya suaranya ya? Semoga Baik, kita semua selalu Kakak. dalam keadaan yang baik ya dan sehat tentunya. Perkenalkan, saya Wisnu Heruluhur yang akan menjadi host sekaligus moderator workshop Festival Desa keempat yang diselenggarakan oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan malam hari ini. Oh, ini tidak lupa juga nih, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Arya Bima selaku Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Juga ini untuk para narasumber malam hari ini udah pada datang nih, Mas Daniel Rudi Haryanto dan Mas Yohanes Yoga Prayuda, serta tentu untuk seluruh peserta, teman-teman yang udah gabung di Zoom dari Sabang sampai Merauke ya pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang. Sambil menunggu Pak Haji Rano Karno atau yang akrab biasa sekarang kita sebut Bang Dul ikut gabung sama kita, kita mulai aja kali ya. Beliau masih dalam rangkaian kegiatan soalnya. Kita harap akan segera bergabung. Oke, workshop ini akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Arya Bima, serta dilanjutkan dengan pemaparan materi konten kreatif yang menarik dan bermanfaat dari Mas Daniel Rudi Haryanto. Kemudian dilanjutkan dengan Mas Yohanes Yoga Prayuda, yang nanti akan memaparkan materi tentang AI Generative Image. Wah, ini menarik banget nih. Lalu selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk seluruh peserta. Ini bebas pertanyaannya, baik yang terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, ataupun sampai ke teknis dari festival desanya itu sendiri juga kami persilahkan. Dan terakhir, acara kita tutup dengan agenda foto bersama. Em, Mungkin kita langsung aja kali ya. Ini udah mulai rame nih satu-satu datang terus. Ini bagi yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya teman-teman semua. Baik, untuk mulai kegiatan workshop kita pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera dari device-nya masing-masing saat lagu Indonesia Raya berlangsung. Oke, untuk panitia, waktu dan tempat dipersilakan. Indonesia tanah airku. Indonesia bangsa air kita berseru dan bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeri yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeri yang suci. Indonesia Raya, merdeka, 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 Indonesia Raya. Baik, terima kasih teman-teman dan segenap panitia yang bertugas. Workshop kita kali ini merupakan sebuah program dari salah satu rangkaian kegiatan Festival Desa yang diselenggarakan oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan yang telah aktif berjalan sejak tahun 2020. Dengan berbagai macam tema dan kategori yang beragam dan kaya akan budaya tentunya, sesuai dengan misi Badan Kebudayaan Nasional itu sendiri untuk memajukan kebudayaan Indonesia, maka Festival Desa yang keempat tahun ini mengangkat tema berjudul Pesona Desa,
nada dan wisata dalam lensa. Dengan dua lomba kategori khusus, ya ini ada video feature dan video klip yang dilombakan. Ada pula ketentuannya, teman-teman, untuk video feature sendiri berdurasi minimal 10 menit dan maksimal 30 menit, serta video klip yang maksimal durasinya adalah 15 menit. Kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua agar dapat memfollow akun Instagram dari Badan Kebudayaan Nasional di @BKN Pusat, Facebook di BKN spasi PDI spasi Perjuangan, Spotify di BKN spasi Podcast, TikTok di @BKN Pusat, Twitter atau X di @BKN Pusat 1, dan website bknpdiperjuangan.id untuk bisa terus memantau info-info terbaru dari Festival Desa yang keempat tahun ini. Oke, selanjutnya saya mengundang dengan hormat Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan sekaligus pembina Festival Desa yang keempat, Bapak Arya Bima untuk menyampaikan sambutannya. Mari kita sambut dan dengarkan dengan seksama sambutan dari Pak Arya Bima. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih Mas Wisnu Heru Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Peserta workshop yang saya cintai, saya hormati, teman lama saya, Mas Daniel Rudi Hartono. Tadi juga saya dengar ada Mas Yoga yang juga akan jadi narasumber. Dan tentunya seluruh kawan-kawan dari panitia Flash Desk Festival Desa keempat yang kali ini kita mengambil tema tadi disampaikan pesona desa dalam nada dan irama, satu yang saya cukup terenyuh ya. Festival Desa bisa masuk ke keempat periode yang setiap tahunnya kita selenggarakan. Saya berharap Festival Desa tahun ini akan semakin semarak. Saya ingat betul waktu itu di sini juga kelihatannya ada, tadi lihat ada kawan-kawan panitia Festival Desa pertama, ya, Festival Desa kedua, kelihatannya juga nampak tadi. Ini ada Pak FX Catur juga ada. Itu juga ada narasumber yang sudah hadir ya Pak Yones juga Prayuda. Ada dasar, ada tujuan. Waktu itu Festival Desa memang diharapkan kita akan bisa lebih memotret desa, memotret basis komunitas terkecil dari struktur sosial kita dalam tata pemerintahan maupun basis komunal adat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat kita di wilayah seluruh Indonesia. Desa menjadi penguatan di aspek budaya, desa menjadi aspek yang harus tetap dipertahankan keciri khasannya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warna budaya Indonesia secara keseluruhan. Maka di era disruption teknologi digital ini, kita betul ingin bagaimana mengglorifikasi desa bisa memberikan banyak konten sehingga wacana yang ada di media, entah itu di media TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, itu diisi dengan warna-warna yang lebih real dan nyata. Saya ingat betul Festival Desa itu yang pertama adalah temanya pahlawan desa. Pahlawan tidak hanya dimaknai sebagai
orang yang patriotik untuk jasa-jasa bagi bangsa dan negara dalam pengertian yang cukup negara yang cukup besar, tapi kita ingin melihat waktu itu festival pertama adalah pahlawan desa. Bagaimana orang yang ada ketulusannya, keikhlasannya, dengan penuh kejujurannya mengabdikan diri kepada masyarakat, penghormatan dalam skop besar yaitu negara. Tapi tokoh atau pahlawan desa ini memberikan kontribut yang begitu besar terhadap masyarakat yang paling terkecil. Itu bisa kita lihat ada di Festival Desa 1, luar biasa di situ, mulai dari urusan sampah, urusan lingkungan hidup, kemudian urusan irigasi, bagaimana sulitnya mendapatkan air bersih, bagaimana orang akan cinta tanah air kalau airnya saja kita sulit untuk mendapatkan di bumi yang kita cinta ini. Ada seorang tokoh sudah sepuh, sudah tua, bagaimana mencari air untuk desanya. Di situ mulai muncul bagaimana tokoh yang tidak begitu terlihat, tetapi mempunyai mempunyai tingkat kompetensi personalnya, ada sikap patriotiknya, sikap nasionalismenya yang sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Bagaimana tindakan seorang pahlawan desa itu sangat jelas bagaimana masyarakat secara sosial juga merasakan. Dan itu selain kesungguhan untuk mengabdikan dan memberikan berbagai tindakan perbuatannya kepada masyarakat, dia juga mempunyai kemampuan skill-skill yang sangat sederhana, yang tidak harus dengan kecerdasan atau kemampuan teknologi yang besar, tetapi mampu menjadikan kemampuan ilmunya ini betul-betul menjadi ilmu pada saat itu bisa diterapkan di masyarakat. Itulah festival desa kedua. Kemudian ada milenial desa, ternyata luar biasa. Anak-anak muda yang infonya sangat individual, sangat pragmatis, sangat hedonis, sangat asosial. Ternyata di festival desa muncul anak-anak muda yang sangat kreatif, ya kan? Dengan teknologi desanya, dengan teknologi terapan desanya. Nah, saya melihat itu ada dalam festival desa kedua. Festival desa ketiga ada ucapan rasa syukur rakyat desa, menunggu hujan bersyukur, bagaimana satu Muharram atau Suro dimaknai dengan cara bersyukur, kemudian mau melaut ke pantai bersyukur, kemudian kelahiran anak bersyukur, bagaimana saat rasa syukur diungkapkan dengan berbagai cara tradisi yang juga terekspos di dalam festival desa ketiga. Ya. Selain rasa syukur, kita juga bisa melihat dalam festival desa ketiga adalah hal-hal yang menyangkut cerita-cerita mitos, ya kan? Banyak sekali cerita mitos yang sebenarnya setelah kita kaji secara rasional, mitos-mitos dalam cerita yang terungkap di dalam cerita-cerita di desa itu juga mengandung banyak rasionalisasi yang bisa kita lihat. Ternyata orang-orang tua kita dulu toh sebenarnya ada rasionalisasi, mungkin secara akademis, mungkin juga secara medis, hal-hal yang ternyata itu ada dalam masyarakat kita. Kali ini kita akan mengangkat masalah festival desa dengan mengangkat
yang saya teringat bagaimana saya pernah ke Vietnam, saya pernah ke China, ke Thailand, bahwa keadilan sosial itu juga bisa kita angkat dengan bagaimana tourism based on community. Jadi bagaimana desa yang diberdayakan dari aspek pariwisata, bisa alamnya, bisa seninya, ya, tetapi semua harus diberdayakan, terutama ada human resourcesnya, manusia desanya itu sendiri. Nah, ternyata desa kita sangat mempesona. Sekarang orang ke Medan larinya nyari makanan yang ada di Facebook, Twitter, di daerah-daerah yang memang tidak pernah kita pikirkan. Kemarin ada orang ke Klaten nyari bubur yang buka jam 2 pagi karena dia baca di Facebooknya. Kemudian apalagi di Jogja, kalau dulu 5 hari itu hanya di Jogja dan nginap di Jogja, sekarang turis-turis di Jogja menginap 2 malam di kota Jogja, yang hari ketiga, hari keempat mereka udah pengen ke Kulon Progo, mereka ke Sleman, mereka ke Gunung Kidul, yang semua yang didatangi adalah wisata alam yang sangat original dan sangat menarik. Nah, kita ingin bagaimana tourism based on community ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa, khususnya para anak muda yang imajinasi kreasi dengan Gen Z-nya ini mampu menjadikan desa yang lebih produktif. Desa yang masyarakatnya bisa memberdayakan desanya untuk mendapatkan membuka lapangan kerja dan mendapatkan income. Begitu juga musik yang ada di desa ini, ternyata musiknya tidak kalah bagus dengan musik-musik di kota atau di lagu-lagu di nasional kita. Tapi ternyata musik-musik di desa, walaupun kadang itu musiknya adalah musik pop nasional, tapi di aransemen, dikolaborasikan dengan berbagai alat musik yang kadang alat musiknya belum pernah saya lihat. Nah, banyak ada alat-alat musik yang yang sudah menjadi alat musik tradisi, tapi karena diorkestrasi dengan alat-alat musik yang tradisional, yang kadang hanya bambu, ya, yang kadang hanya alat-alat rumah tangga, ternyata jadi sesuatu yang lebih enak dan enak didengar. Kali ini kita juga mengambil tema, pengen mengangkat musik-musik desa yang dikreasi, yang tentunya itu bisa menambah menambah bagaimana mengangkat seni desa lewat festival desa ini adalah sesuatu yang utama. Kami dari partai politik tidak ingin partai politik hanya dinilai hal-hal yang kerja hanya bersifat politik terus, atau hal-hal yang bersifat kekuasaan atau ekonomi, tapi kita ingin Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan ini mengadakan festival desa, bahkan yang menang pernah dari kader partai PKS, pernah dari partai PKB. Jadi saya berharap juga akan berdampak pada partai-partai lain, bahwa berpolitik bisa dengan cara bermusik, mengangkat musik desa. Bisa dengan bagaimana mengikut sertakan berbagai komponen masyarakat, karena dengan kebudayaan di situ sebenarnya menyatunya berbagai perbedaan partai, perbedaan kepentingan, perbedaan mungkin kalau sekarang calon pilkada. Saya percaya bahwa seni yang justru merajut tali batin pikiran dan tali batin kebangsaan kita untuk Indonesia ke depan. Disitulah Ibu Megawati meminta kepada Badan Kebudayaan PDI Perjuangan, saya dan Mas Rano Karno, untuk terus aktif bagaimana desa ini akan semakin banyak mengisi di media, khususnya media sosial, karena kita ingin dengan semakin terangkatnya desa Indonesia, maka eh,
Indonesia ke depan atau desa yang mengindonesia atau desa yang mendunia akan semakin mengangkat nama bangsa ini ke depan, akan semakin membuat bangsa ini lebih produktif, tidak hanya konsumtif, ya, bukan konsumtif tapi produktif, dan tentu namanya karena muda. Sekali lagi, selamat mengikuti workshop. Kita harapkan prestasi semakin banyak. Saya dengar sudah lebih dari 100 yang musik maupun yang festival desa, yang festival wisata desa. Perlu saya sampaikan pada peserta yang baru, festival desa pertama itu pernah diikuti dengan jumlah peserta 467 peserta dari seluruh Indonesia. Memang kali ini agak rendet atau agak seret karena mungkin banyak dinamika persoalan di daerah, terutama juga berbarengan dengan pemilihan kepala daerah 545 kabupaten kota dan 38 provinsi. Kita berharap festival desa merupakan cara kita dalam kehidupan berbangsa untuk lebih mengedepankan kebersamaan, lebih mengedepankan kegotong royongan di dalam kebinekaan, di dalam keberagaman kita di dalam proses sosial, politik, dan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Waalaikumsalam Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya Bima atas sambutannya. Selanjutnya seharusnya adalah sambutan dari Pak Haji Rano Karno. Namun karena Pak Rano belum dapat mengikuti rangkaian kegiatan kita kali ini, kita lanjut aja acaranya dengan pemaparan materi dari para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Dan sebelumnya, sebelum kita mulai, aku ingin menginformasikan sedikit bahwa Festival Desa keempat ini diselenggarakan oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan dengan total hadiah ratusan juta rupiah serta Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa, juga sertifikat Festival Desa. Nah, pada kesempatan malam hari ini nih Pak, karena banyak banget permintaan dari teman-teman sekalian, kami resmi mengumumkan bahwa batas pengumpulan akhir karya itu diperpanjang hingga tanggal 9 November 2024. Betul. Jadi sekali lagi aku mengingatkan, menghimbau dan mengajak teman-teman untuk jangan lupa ikut berpartisipasi dengan cara mengunggah karya kalian melalui website bknpdiperjuangan.id. Oke, selanjutnya saya akan langsung saja masuk ke materi pemaparan. Aku izin memperkenalkan para narasumber pada workshop kita kali ini yang berjudul Skill Up Menciptakan Konten yang Menghasilkan untuk Gen Z. Nah, materi kali ini akan disampaikan dengan judul konten kreatif yang menarik dan bermanfaat dari Mas Daniel Rudi Haryanto. Mungkin aku perkenalkan sedikit, Mas Daniel Rudi Haryanto adalah seorang sutradara film dokumenter yang merupakan alumni dari Institut Kesenian Jakarta dan telah memenangkan serangkaian festival, baik dari festival nasional hingga festival-festival internasional. Banyak banget nih yang udah dimenangkan nih. Salah satu karyanya yang fenomenal itu adalah film dokumenter pertamanya dia yang dibuat pada tahun 2010 dengan judul Prison and Paradise yang tayang premiernya itu di Dubai International Film Festival. Wow. Dan mendapatkan penghargaan film terbaik di Festival Film Dokumenter Yogyakarta pada tahun 2010. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Head Program and Content Development di Eagle Institute Indonesia. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, saya undang Mas Daniel Rudi Haryanto. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Wisnu Heruluhur dan juga Mas Arya Bima. Kita ketemu lagi di satu ruang digital dan juga ada banyak sekali teman-teman yang hadir di tempat ini. Sebagian adalah teman-teman yang saya kenal juga. Di waktu yang singkat ini, saya ingin menyampaikan kepada audiens di sini untuk nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang ya tentang apa itu konten kreatif yang menarik, bermanfaat, dan menghasilkan. Nah, mungkin gini Mas Wisnu, apa yang bisa kita sampaikan? Konten kreatif dan konten yang menarik itu mungkin sedikit berbeda ya. Apalagi konten yang menarik, kreatif, dan menghasilkan. Menghasilkan itu mungkin persepsi kita sekarang cuan ya, cuan. Kalau no viral, no cuan, gitu kan. Tapi saya sudah hampir berapa tahun ya mengurus soal-soal yang terkait dengan konten dan kami dari Eagle Institute Indonesia itu setiap hari Minggu jam 9.05 pagi
waktu Indonesia Barat itu mengelola konten melihat Indonesia. Itu khusus untuk konten-konten yang memang eh, berbasis dokumenter 24 atau 22 menit untuk program 30 menit di Metro TV. Dan kami selalu setiap tahun, ya setiap tahun kecuali tahun pandemi kemarin, kami selalu bertemu dengan generasi muda. Nah, generasi yang sebut sekarang ini adalah Gen Z. Kalau kita melihat kamus dan juga apa pengertian tentang Gen Z, ya ini menarik nih karena Gen Z ini adalah generasi yang lahir pada masa 1997 sampai 2012 ya. Nah, kalau saya sendiri mungkin lebih pada generasi milenial dan generasi di atas saya lebih dibilang sebagai generasi baby boomers. Baby boomers ya. Nah, layar-layar generasi ini ternyata juga memiliki tingkat kepekaan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, terus kemudian ketertarikan yang berbeda pada sebuah produk zaman. Kalau saya boleh lihat dan boleh saya sampaikan produk-produk digital itu saya sebut sebagai produk zaman. Nah, tetapi di konteks sekarang ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sih Korea Selatan bisa memproduksi dan mereka bisa menjadi pionir dan mereka menjadi juara ya dalam konteks konten kreatif gitu, tidak hanya Bro, di musik, mana sih, Bro? Loh, tidak nggak hanya jadi kopi. izin Mas, tidak hanya musik tetapi juga tarian, tetapi juga kuliner, produk kecantikan, elektronik, smartphone, otomotif, dan juga destinasi, ranah kreatif, dan yang lain-lain. Semua produk kreatif Korea Selatan itu dibangun dari konten gitu. Dan film-film Korea Selatan mungkin sebagian besar dari generasi Z, Gen Z yang ada di forum ini pasti suka film Korea gitu. Nah, saya pengen menggarisbawahi tentang apa yang pernah Bung Karno sampaikan, yaitu salah satunya dari eh, poin dari tiga Trisakti ya, adalah kepribadian dalam kebudayaan. Kepribadian dalam kebudayaan ini sudah diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya. Nah, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini bisa sebenarnya kita bisa menyadari ya, apa sih bedanya Korea sama Indonesia gitu. Kalau Korea bisa merajai, oke, mereka hanya satu kultur ya, Korea gitu. Mereka kultur Korea, mau Korea Utara yang komunis, mau Korea Selatan yang demokratik, Korea gitu. Kebudayaan mereka itu monokultur, bahasanya sama, makanannya sama, semua kebudayaan sama. Indonesia, teman-teman ya, sahabat saya, Indonesia ini punya 1.300 entitas adat istiadat loh. 1.300 dari Merauke sampai Sabang, dari kota laut Anambas sampai ke apa namanya ke timur gitu. Itu 1.300. Kalau kita bikin konten kreatif yang menarik dan bermanfaat, apalagi cuan, apakah orang teman-teman generasi Gen Z yang ada di Papua bikin konten, teman-teman dari Aceh bisa menerima itu dengan mudah? Belum tentu. Teman-teman yang dari Borneo membuat konten, apakah teman-teman dari Jawa bisa bisa menerimanya dengan mudah? Belum tentu juga. Tetapi ternyata ada cultural belt atau saya sebut sebagai sabuk kebudayaan yang mana ketika misalnya saya kemarin baru pulang ekspedisi ke Kalimantan Selatan, Kota Baru ya. Di pasar tradisionalnya saya bisa menemukan lemper, walaupun namanya berbeda. Di sana ikan kering disebut, di sini ikan asin. Di sana ada buras, di sini ada makanan yang sebutannya berbeda. Sebenarnya ada konten-konten itu bisa kita sebut sebagai konten ya. Konten yang hadir dan sudah terbentuk dari masa lalu dalam bentuk kuliner yang ternyata itu menjadi eh, cultural belt kita gitu. Misalnya, terus banyak juga keluarga bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang diserap juga dari bahasa daerah. Nah, kalau kita bicara tentang konten kreatif yang menarik dan bermanfaat, tentunya saya melakukan riset terhadap apa sih sebenarnya ketertarikan kaum muda Gen Z ini terhadap eh, konten-konten yang ada di sosial media atau platform TV terestrial seperti yang kami kelola setiap minggu, misalnya, atau festival film gitu. Jadi ruang-ruang distribusi, platform-platform distribusi yang bisa kita distribusikan
dan sehingga itu bermanfaat dan memberikan keuntungan atau penghasilan kepada teman-teman. Ini adalah daftar isi yang bisa saya sampaikan pembahasan kita singkat selama 15 menit ke depan. Apa itu konten kreatif? Apa itu konten yang disukai? Menemukan kesukaan Gen Z, tips membuat konten yang disukai. Nah, ini pasti yang paling menarik adalah tips membuat konten yang disukai. Dan kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Saya mau memulai dari apa itu konten kreatif. Next. Apa itu konten kreatif? Konten kreatif yang saya temukan ya dari berbagai macam riset dan pemahaman kami mengamati Gen Z behavior ya, perilaku digital dari generasi Z ini. Konten kreatif biasanya berbentuk audiovisual yang berisi informasi yang komunikatif dan didistribusikan melalui platform yang inovatif, menarik, dan berkarakter unik. Setiap konten kreatif mampu menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi audiens yang menontonnya. Itu menurut catatan saya tentang apa itu konten kreatif. Next. Apa itu? Lalu sekarang apa itu konten yang disukai? Menurut saya konten yang disukai yaitu adalah konten yang mampu menarik perhatian publik secara luas dan menjadi sorotan ya dalam jangka waktu tertentu dan dapat berdampak pada perubahan-perubahan tertentu pada subjeknya. Next. Nah, ini pemetaan di mana kami menemukan kesukaan Gen Z. Beberapa temuan yang saya sampaikan, Gen Z itu ternyata suka gambar yang bagus dan unik. Apalagi sekarang nanti eh, Mas Yoga bisa menyampaikan tentang apa, menambahkan ya, menguatkan materi ini. Gambar yang bagus dan unik itu apa sih? Kenapa sekarang muncul artificial intelligence atau AI yang membantu Gen Z atau membantu kita-kita untuk membuat gambar-gambar yang bagus? Bahkan kalau kita menggunakan kamera iPhone seperti yang saya pakai sekarang ini pun masih kelihatan noise, ternyata di AI kita bisa mendapatkan menggenerate visual menjadi gambar yang bagus dan unik sesuai dengan kebutuhan mata digital native sekarang. Kemudian kami menemukan juga ternyata tradisi bangsa kita ini gini, bangsa kita itu ternyata belum punya tradisi membaca teks ya. Kenapa kemudian leluhur-leluhur kita mewariskan batu-batu bergambar? Misalnya seperti teman-teman melihat konten-konten yang ada di Candi Borobudur. Leluhur-leluhur kita di masa lalu begitu kreatifnya sehingga leluhur-leluhur kita bisa membuat konten-konten di atas batu yang bisa kita terjemahkan sekarang. Nah, audiovisual yang bercerita itu ternyata merupakan tradisi dari bangsa kita ini, bangsa Nusantara Indonesia, bangsa Indonesia ini. Audiovisual yang bercerita. Jadi ternyata storytelling kita begitu kuat. Nah, Gen Z itu sangat menyukai itu storytelling itu atau audiovisual yang bercerita. Mereka curiosity-nya tinggi tentang cerita-cerita yang diproduksi dan kemudian didistribusikan ke sosial media. Nah, selain audiovisual yang bercerita, gambar yang bagus dan unik, ternyata kami menemukan juga bahwa Gen Z juga senang sekali dengan inovasi dan konten-konten yang inovatif dan interaktif gitu. Kayak misalnya eh, kita bisa melihat traffic akun-akun sosial media yang eh, mendistribusikan pengetahuan yang inovatif tentang produk-produk elektronik, smartphone misalnya, apa apa yang membedakan antara produk-produk Apple dengan produk-produknya Android misalnya, apa yang menjadi kelebihan dari produk Android misalnya, atau alat-alat elektronik, kamera misalnya, review-review tentang otomotif, review tentang penemuan-penemuan baru, itu sangat sangat menarik bagi Gen Z terutama untuk eh, mereka konsumsi gitu. Dan lebih lagi mereka bisa berinteraksi dengan konten-konten inovatif itu sehingga akses-akses interaktif yang mereka lakukan dengan content maker itu bisa membangun ruang-ruang baru di dalam relasi digital. Selain itu ya, banyak juga dalam situasi seperti sekarang ini kami menemukan konten yang lucu dan menghibur itu sangat disukai oleh Gen Z gitu.
Dan ternyata tidak hanya platform itu ada di tataran media baru saja seperti media sosial media sekarang, tetapi di televisi terestrial sekarang itu ada beberapa stasiun televisi yang memang memproduksi konten-konten lucu dan menghibur dan itu masih ditonton oleh Gen Z gitu. Seperti stand up comedy, terus kemudian konten-konten yang lucu ya, yang menghibur dari berbagai sosial media platform itu ternyata dikonsumsi juga oleh generasi Z ini. Selain itu, Gen Z juga eh, mereka menyukai konten-konten yang memberikan pengetahuan. Jadi eh, mereka senang sekali misalnya sejarah, mungkin sedikit juga yang menyukai sejarah ya, tapi konten-konten yang memberikan pengetahuan itu seperti eksplorasi yang terjadi pada teknologi-teknologi baru, itu memberikan ruang pengetahuan kepada mereka. Pengetahuan itu juga bisa misalnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya lowongan-lowongan pekerjaan, konten-konten bagaimana tips menjadi wira swasta yang berhasil dan lain-lain itu memberikan pengetahuan kepada Gen Z itu mereka sangat suka. Nah, selain itu, dari semua yang telah tadi saya sampaikan sebelumnya, Gen Z yang lahir 97 sampai ke 2012 dan yang lahir sekarang ini, remaja Gen Z ini ternyata masih sama dengan senior-seniornya, baik kami yang milenial maupun baby boomers. Ketertarikan terhadap misteri, cerita-cerita misteri. Saya kemarin baru pulang dari Kalimantan Selatan, saya melakukan ekspedisi ke Kota Baru untuk membuat konten pariwisata dan ekonomi kreatif di sana. Orang-orang tuh bertanya kepada kami, Bang, ke sini mau datang ke Sarangjana ya? Gitu. Nah, orang pengen tahu tentang Sarangjana, kota goib itu apa. Nah, di sana Sarangjana itu menjadi daya tarik tersendiri nih. Misteri, konten misteri itu ternyata masih sangat dominan. Konten misteri dan pemecahannya. Orang pengen memecahkan misteri itu dan orang masuk ke dalam ranah pembahasan misteri itu, orang suka tuh. Gen Z suka. Terbukti penonton film misteri, nah, film horor ya, yang box office di Indonesia, seperti misalnya kemarin agak lain itu kan ditujukan untuk Gen Z ya. Ternyata box office film Indonesia yang dilakukan, didistribusikan konten bioskop melalui bioskop, itu ternyata box office kebanyakan adalah konten-konten misteri atau horor. Selain itu, kita bisa menemukan produk bagus tapi murah. Nah, marketplace yang terbentuk yang tercipta di ranah digital sebagai produk digital itu banyak mendistribusikan dan secara interaktif mereka membangun produk-produk menyampaikan, mendistribusikan, menjual produk-produk bagus tapi murah. Nah, Gen Z suka tuh produk-produk bagus tapi murah. Nah, kemudian tempat-tempat indah, makanan enak, dan mudah dijangkau. Itu Gen Z suka tuh. Tempat indah, makanan enak, mudah dijangkau. Banyak konten-konten yang terkait dengan traveling, eh, atau misalnya journey, terkait dengan kuliner, terkait dengan destinasi, tempat wisata yang menarik, gunung, pantai, diving, snorkeling, atau petualangan-petualangan seru ke tempat-tempat yang hutan misalnya yang tidak terlalu bahaya ya, itu Gen Z suka. Nah, dari semua konten-konten itu, kami menemukan bahwa ternyata Gen Z ini punya ketertarikan terhadap konten-konten yang semuanya itu adalah ajakan untuk menghasilkan cuan itu tadi. Nah, semua platform digital, produk-produk digital seperti misalnya YouTube, Instagram, Facebook, terus kemudian produk Tiongkok yang menarik ini ya, TikTok, itu melengkapi semua platform itu, mereka melengkapi diri mereka, platform mereka dengan marketplace. Dan di marketplace itu orang bisa menghasilkan sesuatu. Gen Z sekarang, tidak banyak Gen Z yang mau magang di sebuah stasiun broadcast seperti kami ya. Kenapa? Karena ternyata ketika kami survei, Gen Z itu lebih independen sifatnya. Mereka lebih suka menggunakan media digital untuk menguatkan perekonomian mereka sendiri. Mereka bisa jualan di platform digital, mereka bisa membuat konten yang uh, menjual di platform digital dan yang lain-lain.
Ini adalah apa yang kami temukan berdasarkan riset-riset tipis-tipis lah ya, riset tipis-tipis kami di dalam menemukan kesukaan Gen Z ini. Nah, tentunya tadi Mas Arya Bima menyampaikan tahapan-tahapan yang pernah dilalui oleh Festival Desa ya. Di Festival Desa pertama itu kami menonton 400 lebih film yang datangnya dari seluruh Indonesia gitu. Dan sebagian besar dari kreator-kreator itu adalah kreator-kreator muda yang menurut saya itu adalah bagian dari Gen Z. Itu ceritanya menarik-menarik sih. Saya pikir Gen Z tidak semua melulu mereka tidak suka pengetahuan ya. Karena dari konten-konten yang datangnya dari wilayah-wilayah pelosok, dari desa-desa, kampung-kampung di berbagai wilayah di Indonesia ini menunjukkan bahwa oh ternyata karakter dari ketertarikan Gen Z terhadap produksi konten dan juga distribusi konten itu ternyata beragam. Itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan temuan dari riset tipis-tipis kita. Nah, sebagai eh, alumni dari sekolah film dan kemudian kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di California di kampusnya Steven Spielberg dan George Lucas ya di California untuk menguatkan pengetahuan saya tentang konten gitu. Terus saya juga dapat beasiswa dari Asia Pacific Screen Lab di Australia gitu. Saya bisa melihat bagaimana eh, kita bisa menciptakan konten yang menarik. Karena gini, teman-teman, saya punya pengalaman ketika kita membuat konten, ternyata kita harus tahu dulu ceruk atau niche-nya. Niche-nya ini harus tahu dulu ceruknya itu di mana, yaitu adalah segmen marketnya gitu. Karena ternyata mata orang Jakarta dengan mata orang Bogor, mata telinga orang Jakarta dengan mata telinga orang Bogor, mata telinga orang Jakarta dengan orang Indonesia secara keseluruhan, mata orang Indonesia dengan mata orang Malaysia tuh udah berbeda gitu. Mata dan telinga orang Indonesia dengan mereka yang ada di Eropa itu berbeda lagi. Nah, ceruk market itu penting untuk kita bahas sebenarnya. Nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, tips membuat konten yang menghasilkan itu itu adalah pekerjaan kami setiap hari. Selain mengikut ini, saya mau sampaikan bahwa tips membuat konten yang menghasilkan, misalnya selain mengikuti petunjuk dari setiap platform digital, apa saja sih yang dibutuhkan untuk sebuah konten yang menarik gitu. Saya selalu yakin bahwa konten yang kuat, konten yang bagus, konten yang story-nya menarik, itu adalah konten yang akan mengengagement banyak audiens gitu. Jadi eh, platform-platform digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, terus kemudian TikTok itu sudah membuat aturan-aturan dan kanal-kanal klaster-klaster untuk para penggunanya mengikuti aturan main mereka untuk mendapatkan penghasilan. Tinggal bagaimana konten kreator itu eh, memahami kebutuhan marketnya gitu. Karena kita bisa menganalisis itu dari traffic yang ada eh, di dalam sosial media platform yang kita gunakan gitu. Nah, kemudian saya berangkat lagi dari sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya platform yang tepat bagi sebagai media distribusi sosial media, media digital, atau platform yang non digital gitu. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini platform digital itu adalah sangat dominan dan menjadi tujuan bagi konten-konten kreator untuk aktualisasi diri. Nah, media distribusi ini penting karena kita harus menentukan media distribusi melalui sosial media yang tepat. Dan kita harus memahami peraturan-peraturan, arahan-arahan, dan konstruksi regulasi yang ada di setiap platform yang kita gunakan gitu. Content maker harus memahami itu. Misalnya, kita harus tahu juga bagaimana sistem sebuah eh, platform itu berlaku gitu. Seperti misalnya algoritmanya dan lain-lain. Nah, kemudian berangkat dari pertanyaan lagi, bagaimana menemukan tren dan karakter konten yang akan dibuat? Kami yang setiap minggu membuat film dokumenter, itu sebenarnya selalu mengamati tren yang terjadi di ranah sosial media ya. Selain kami juga
mengamati tren yang ada di ranah analog gitu. Nah, biasanya kami melihat di Google Trend tuh, oh isu-isu apa yang selama ini, yang sekarang ini lagi ngetren gitu. Nah, karakteristik dari platform-platform digital itu berlakunya sementara, teman-teman. Jadi kita harus bisa menjaga dan punya energi yang kuat untuk bisa menjaga konten kita, baik secara kualitas maupun juga bagaimana kita sensitif terhadap isu-isu yang sedang dikonsumsi oleh publik gitu. Kayak misalnya kalau sekarang ini teman-teman bisa ngetes ya. Misalnya kemarin waktu Fufu Fafa gitu, Garuda Biru gitu. Sorry, aku nggak mau menyampaikan itu ya. Gini aja, isu Palestina misalnya. Palestina, Palestina itu teman-teman misalnya ngupload di TikTok eh, Iran membombardir wilayah-wilayah Israel misalnya. Itu trafiknya langsung naik tuh. Tetapi kalau teman-teman misalnya membuat konten tentang bagaimana eh, me- bagaimana beternak jamur misalnya, belum tentu trafiknya akan seperti respon dari publik seperti yang lagi ngetren seperti misalnya isu-isu Palestina, pembelaan terhadap Palestina misalnya. Nah, eh, menemukan tren dan karakter konten yang akan dibuat itu sangat penting dalam kita menemukan ceruk audiens kita dan tentunya memahami kebutuhan audiens terhadap konten itu gitu. Saya berangkat lagi dari bagaimana memahami segmen audiens yang jadi sasaran konten itu barusan saya sampaikan. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah dibutuhkan peranan konten konten strategik dan marketing strategik gitu. Kami yang bekerja di sebuah perusahaan broadcasting itu adalah bekerja secara sistemik. Cara berpikir kami pun juga sistemik gitu. Bagaimana konten-konten yang kami masak, kami sebagai content maker itu disebut sebagai koki. Bahan bakunya sudah ada, kita masak yang enak, dan kemudian didistribusikan melalui konten melalui kanal-kanal yang sudah ditentukan. Misalnya kanal-kanal dari TV terestrial misalnya, yang satu channel misalnya, atau melalui televisi digital misalnya, atau melalui sosial media misalnya. Nah, ternyata sistem distribusinya juga tidak kami sendiri yang melakukan, tapi kami yang bergerak di ranah produksi konten ini kemudian didukung oleh supporting system yang ada di korporasi ini, misalnya adalah bagian marketing dan promo misalnya, atau bagian strategic marketing yang membantu bagaimana konten ini bisa viral dan bisa didistribusikan lebih luas lagi dan engagementnya besar secara publik Bang gitu. Bang Daniel, izin Bang Daniel, Ya, 5 menit lagi pemaparannya, Bang Daniel. ya 5 menit lagi. Siap. Oke, cukup sih 5 menit lagi. Nah, strategic marketing itu mesti dimiliki oleh setiap content maker karena kita bisa membayangkan ya seorang Raffi Ahmad, Atta Halilintar, atau yang lebih segmented bahasa Jawa seperti misalnya Bayu Skak di Malang misalnya. Ternyata mereka tidak hanya memulai membuat konten dan mendistribusikannya menurut mereka sendiri. Mereka dibantu oleh sistem marketing yang sistemik gitu sehingga itu bisa mendorong konten-konten itu yang tentunya konten-konten yang berkualitas itu kemudian menemukan pangsa pasarnya dan menghasilkan eh, secara ekonomis gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi bagaimana memahami monetize dan kemudian bagaimana kemitraan dan kolaborasi. Ternyata media digital yang konon me, apa namanya eh, membuat manusia menjadi sangat individu, ternyata dibutuhkan tuh membuka ruang-ruang monetisasi dengan kemitraan dan kolaborasi. Nah, banyak sekali platform-platform di sosial media dan kesempatan-kesempatan untuk kemitraan, gotong royong dan kolaborasi ini untuk membangun dan mencapai pencapaian-pencapaian di dalam eh, tujuan ekonomi tadi. Lalu kemudian bagaimana melibatkan audiens untuk turut mendukung keberlanjutan konten. Eh, dari beberapa sosial media, kami mengamati bahwa tidak semuanya sosial media itu dibikin untuk mendapatkan cuan ya.
ternyata banyak juga konten-konten yang dibikin untuk mendukung satu gerakan sosial misalnya. Kayak misalnya ada kitabisa.com misalnya untuk bagaimana kita membangun crowdfunding untuk membuat film misalnya, dan ternyata respon publik terhadap eh, apa namanya kegotong royongan dalam semangat kegotong royongan dalam platform kebersamaan itu bisa terjadi. Jadi tips membuat konten yang menghasilkan yang saya ceritakan poin per poin ini bisa kita perhatikan sebagai bagian-bagian yang bisa kita penuhi untuk kita bisa menciptakan konten yang bagus, konten yang memenuhi standar teknis, konten yang kemudian bisa mengengagement publik secara lebih luas. Next, Mas Wisnu. Nah, ini no viral, no justice katanya. Kalau kita ngomongin soal ini kan no viral, no cuan. Di dalam konteks ini, no viral, no cuan. Karena dengan teman-teman kontennya viral, teman-teman bisa mendapatkan cuan itu. Cuan itu bisa dalam bentuk non-materi maupun materi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan. Menjadi konten kreator itu memang menyenangkan ya. Dan Gen Z sekarang dapat menemukan ruang aktualisasi diri untuk menjadi terkenal atau memiliki penghasilan yang diinginkan. Namun lebih dari itu, ruang digital di dalam pandangan saya ya, yang seringkali mengisolasi content maker atau digital natives ini sebagai konten kreator ya dari ranah sosial dan lingkungan hidup. Alangkah baiknya Gen Z membekali dirinya sebagai konten kreator dapat menyeimbangkan hidup dengan berinteraksi secara sosial dan mewarnai kehidupan dengan dampak positif dari konten-konten yang dibuat. Saya kira itu Mas Wisnu dan Mas Bima dan teman-teman yang hadir di tempat ini. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan saya. Kita bisa melanjutkan ke dalam diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, materinya Mas Daniel. Itu luar biasa. Nanti mungkin kita akan pertajam ya di sesi tanya jawab dengan seluruh peserta. Ini untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja kita undang pemateri kita yang kedua, Mas Yohanes Yoga Prayuda. Sambil menunggu, saya izin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau itu merupakan seorang senior editor di salah satu stasiun TV swasta, juga editor di beberapa film pendek yang juga udah memenangkan banyak sekali penghargaan, serta dosen aktif di Institut Kesenian Jakarta, Presiden University, sama Universitas Indonesia yang terakhir tahun 2019. Beliau juga menyelesaikan Master of Art-nya pada tahun 2016 itu di Institut Kesenian Jakarta. Baik, saya persilahkan Mas Yoga untuk memulai pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sambil menunggu ini udah lumayan banyak ini ya yang chat di meeting chatnya nih. Saya bacain dulu. Saya salam hormat Bapak Arya Bima. Baik, kenal saya Neneng Nur Aisyah. Oke, halo Kak Neneng. Mas Yoga nanti info aja ya kalau udah ready. Atau kalau mau dibantu teman-teman juga boleh. Nanti di info aja. Ini ada juga dari Nani Rahayu, Lampung Selatan. Salam. Oke, salam balik. Oh, udah ready nih, Mas Yoga. Iya, Mas Wisnu sudah munculkah Sudah muncul, Mas. Silakan, Mas. AI Generative Image? Baik, terima kasih Mas Wisnu, Pak Arya Bima untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, ini pertama kali ya saya diundang ke sini dan selamat malam untuk teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, saya Mas Yoga. Sini adik kelasnya dari Mas Daniel. Ya, saya angkatannya jauh di bawah Mas Daniel. Baik, hari ini izinkan saya memaparkan satu materi yang cukup digandrungi oleh Gen Z, bahkan di kami pun di milenial, dan menjadi perdebatan yang sampai sekarang masih belum ketemu titik tengahnya. Nah, kenapa saya bilang ini masih menjadi perdebatan? Karena artificial intelligence sendiri, apapun bentuknya, baik
teks, gambar, musik, dan apapun itu masih belum diatur regulasi yang pasti, khususnya di industri kreatif. Bahkan kalau teman-teman yang cukup mengikuti perkembangan berita beberapa bulan yang lalu di Amerika sendiri ya, di Hollywood itu penulis-penulis naskahnya itu melakukan demonstrasi terkait dengan em, pemanfaatan artificial intelligence dalam kegiatan menulis skrip. Mereka menuntut untuk melakukan pembatasan terhadap artificial intelligence itu sendiri. Gitu. Nah, di Indonesia seperti apa? Nah, di Indonesia juga sama nih. Kita masih perdebatan yang sampai sekarang masih belum kunjung selesai. Ya, baik di kalangan akademisi, di kalangan praktisi sendiri, bahkan di forum-forum terbuka maupun forum-forum tertutup. Kalau di akademisi yang ditakutkan adalah mahasiswa mengerjakan tugas atau membuat skripsi dengan menggunakan ChatGPT. Nah, aku rasa teman-teman pasti sudah pernah mencoba menggunakan ChatGPT atau teks AI lain yang sejenis dengan ChatGPT. Nah, hari ini karena topiknya terkait dengan audiovisual, saya akan coba men-share sedikit tentang salah satu teknologi AI yang kita gunakan sebenarnya dalam industri kreatif, tapi dengan etika. Nah, yaitu AI Image Generator. Nah, ini adalah sistem yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan gambar. Nah, sistemnya seperti apa? Dia menggunakan algoritma dan model machine learning. AI ini mampu menghasilkan gambar yang realistis tanpa adanya batasan. Nah, banyak yang menggunakan AI image generator ini tidak secara bijak. Nah, saya menekankan bijak di sini agar kita masih bisa menghargai karya teman-teman kita yang memang mencari nafkah atau memang mata pencahariannya dari industri kreatif. Karena perdebatan dimulai dari kita pakai AI lalu kita jadikan uang, kita jual, terus kita jual desain kita ke klien, tapi semuanya menggunakan AI. Lalu untuk apa orang-orang belajar desain, misalkan seperti itu. Atau yang lagi rame adalah perdebatan di sosial media tuh terkait dengan Pilpres kemarin. Ada satu calon yang menggunakan artificial intelligence lalu di forum menjadi perdebatan tentang uh, etika, bagaimana nasib desainer dan lain sebagainya. Nah, banyak hal yang sebenarnya lebih dari perspektif lain. Ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa lihat, diantaranya adalah efisiensi waktu, terus mencari inspirasi dan eksplorasi, karena untuk teman-teman yang di sini mengerjakan pekerjaan desain maupun konten, terkadang tuntutan dari pasar itu tidak masuk akal. Misalkan di sini ada yang jadi YouTuber, lalu punya target dalam satu hari itu harus berapa video, atau ada yang bekerja di production yang memang untuk konten satu hari punya target untuk bikin 4 konten atau 5 konten dan lain sebagainya. Atau yang bekerja di industri desain misalkan, dalam satu hari punya tuntutan untuk mengerjakan beberapa desain sekaligus. Nah, tentu saja manusia bukan mesin, pasti daya kreativitasnya tidak bisa dipaksakan seperti itu. Nah, AI dapat digunakan untuk memberikan trigger inspirasi ya terhadap desainer maupun konten kreator. Oh, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan? Variasi desain seperti apa yang tidak terpikirkan sebelumnya? Lalu ada masalah personalisasi ya, yaitu desain dapat disesuaikan berdasarkan preferensi atau kebutuhan pengguna. Seperti saya, misalkan punya selera terhadap satu desain yang bagus, tetapi agak agak susah sebenarnya untuk mengkomunikasikan dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Maka kita bisa memanfaatkan AI Image Generator. Lalu iterasi yang cepat, ya, metode-metode variasi yang dapat dilakukan oleh artificial intelligence itu jauh lebih cepat. Tentu saja
ada pro dan kontranya, sekaligus etika. Ini yang tadi saya bilang di depan tuh. Dan ini masih menjadi perdebatan. Apakah sebuah karya jika dikerjakan oleh artificial intelligence atau dikerjakan oleh mesin, maka itu udah masih bisa dibilang sebagai sebuah seni. Nah, kita bisa berdebat di situ. Lalu masalah hak cipta seperti apa? Nah, belum ada undang-undang tentang hak cipta yang mengatur tentang hasil generate dari artificial intelligence, baik itu teks, baik itu musik, gambar, dan lain sebagainya. Lalu pembatasan kreativitas seperti apa? Lapangan pekerjaan seperti apa? Apakah banyak orang yang akan tergantikan oleh artificial intelligence misalkan? Lalu penggunaan data yang etis, ini yang dikomplain oleh beberapa peneliti kepada OpenAI, karena metode penelitian mereka itu di dalam tanda kutip dicuri oleh ChatGPT. Lalu pengakuan karya, jika saya membuat sebuah karya dengan memanfaatkan AI, karya itu punya siapa? Apakah punya saya? Lalu tanggung jawab moralnya seperti apa? Nah, pro dan kontra ini mungkin kita bisa lihat sambil berjalan, dan mungkin nanti ketika kita berdiskusi, kita bisa melihat dan bertukar pikiran satu dengan lain, bagaimana AI ini kita pandang dari berbagai perspektif. Nah, aku akan memberikan sebuah contoh bagaimana AI sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas dari konten kreator dalam ranah yang dalam tanda kutip masih punya etika. Etika yang aku batasi di sini adalah tidak serta-merta saya membuat sebuah prompt atau membuat sebuah gambar dari prompt, lalu hasil tersebut saya jual langsung sehingga menghasilkan uang. Nah, bagi saya itu tidak beretika. Nah, saya akan bahas bagaimana etika yang dimaksud dalam memanfaatkan artificial intelligence. Nah, sebelumnya kita harus paham sedikit tentang prompt. Prompt adalah teks bahasa alami yang meminta AI generatif untuk melakukan tugas tertentu. Nah, di sini kita membuat prompt dalam bentuk teks untuk men-trigger machine learning-nya menciptakan gambar, entah teks lagi, entah musik. Nah, prompt ini direkayasa sedemikian rupa. Artinya apa? Artinya ada orang yang di belakang komputer yang harus dapat memvariasikan dan mengkombinasikan prompt atau perintah yang akan eh, digunakan oleh artificial intelligence untuk mengenerate gambar. Dalam konteks ini gambar ya. Untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Meskipun AI itu sendiri mencoba meniru manusia, tetapi AI generatif membutuhkan instruksi mendetail untuk membuat output yang berkualitas tinggi dan relevan. Singkatnya adalah, semakin rumit dan semakin detail perintah teks yang teman-teman input ke dalam software, maka detail dari gambar atau detail dari musik atau detail dari apapun itu akan semakin bagus. Misalkan teman-teman hanya mengetik laki-laki tampan, maka nanti AI hanya akan membuat gambar berdasarkan deskripsi itu. Hasilnya mungkin tidak terlalu bagus. Nah, rekayasa prompt itu diperlukan untuk membuat detail. Jika misalkan yang saya inginkan adalah laki-laki tampan, tampannya seperti apa? Misalkan seperti Mas Wisnu, gitu. Asia Tenggara, berkulit kuning langsat, berambut panjang, berwarna hitam, ikal, bermata besar, beralis tebal, berhidung mancung, punya kumis tipis. Nah, deskripsikan sedetail mungkin. Semakin detail dan semakin rumit prompt-nya, maka hasil dari rekayasa artificial intelligence akan semakin bagus. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini ada beberapa software yang kita bisa gunakan dari yang paling mudah. Ya, ada Midjourney, Leonardo AI,
terus SDXL ya, atau yang kita kenal sebagai Stable Diffusion, ada Runway dan lain sebagainya, sudah banyak sekali. Tapi yang terkenal beberapa dan yang paling sering saya gunakan adalah Stable Diffusion. Simple karena nggak ada kredit. Kalau kita pakai Leonardo atau Midjourney, ada dibatasin kredit dan setelah kredit habis kita harus bayar gitu. Dan itu ya lumayan mahal. Nah, ini adalah user interface dari Stable Diffusion. Teman-teman bisa melihat tutorial di YouTube atau bisa cari di Google tentang Stable Diffusion. Ini yang biasa saya gunakan untuk merekayasa prompt biasanya. Nanti akan jadi image. Nah, ini adalah contoh, misalkan ada contoh menggunakan Stable Diffusion. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada satu di bagian atas checkpoint ya. Checkpoint itu dia database. Jadi kalau kita bilang apa ya, dia di animasi itu seperti render engine ya. Ya, di sini ada banyak, teman-teman bisa cari sendiri. Saya menggunakan Absolute Reality. Lalu ada text to image. Nah, di sini adalah tempat di mana kita menulis prompt. Saya menulis prompt yang tidak terlalu detail ya. A gorgeous girl in a glowing rainbow dress standing, bla 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 bla, sampai akhir tuh. Nah, itu ada tanda kurung. Dalam Stable Diffusion, itu tanda kurung berarti hal yang harus diperhatikan oleh Stable Diffusion-nya untuk menjadi fokus. Nah, lalu di bawahnya itu ada satu lagi untuk negatif prompt. Negatif prompt itu kita memberikan prompt yang akan digunakan AI untuk menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan. Misalnya apa? Misalkan ketika kita minta gambar laki-laki tampan yang keluar laki-laki jelek, maka kita tulis bad face di situ atau ugly face. Atau ketika kita mau generate tangannya jarinya tiba-tiba ada 6. Nah, itu extra hand-nya kita hindarin di situ. Low resolution juga kita hindari, extra finger mutation, dan yang paling penting di sini karena Stable Diffusion tidak punya sistem sensor seperti Leonardo AI dan Midjourney, maka ketika teman-teman ingin membuat gambar yang tidak senonoh seperti gambar telanjang, itu bisa di sini. Nah, karena kita tidak ingin membuat gambar seperti itu, maka kita masukkan negatif prompt-nya mute, yang artinya Stable Diffusion tidak akan membuat gambar telanjang di situ. Ya, balik lagi bahwa artificial intelligence membutuhkan etika manusia sebenarnya untuk mengoperasikannya. Dan di sini ada banyak sekali pengaturan ya, ada sampling method dan lain sebagainya. Ya, mungkin pembahasannya terlalu panjang jika sekarang. Mungkin kita bisa ketemu lain waktu, atau mungkin kita bisa kontak-kontak secara pribadi untuk banyak berbicara tentang bagaimana artificial intelligence dengan menggunakan Stable Diffusion. Nah, maka hasilnya ada di sebelah kanan. Lihat, ada gambar perempuan, dilihat dari belakang dengan menggunakan gaun berwarna pelangi, lalu si Stable Diffusion akan menginterpretasikan alien sky itu seperti apa, alien cloud itu akan seperti apa. Nah, ini hasil generate. Tentu saja untuk membuat gambar-gambar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan eksplorasi gambar-gambar yang kok nggak kepikiran ya. Nah, seperti ini dengan menggunakan artificial intelligence. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin teman-teman nanti akan bisa manfaatkan untuk men-trigger kreativitas. Nah, selain ada fitur bawaan, kita juga membutuhkan extension di dalam artificial intelligence yang membuat kita bisa mengeksplorasi jauh lebih detail lagi. Nah, salah satu contoh extension yang biasa saya gunakan adalah ControlNet. Nah, ini adalah ControlNet, salah satu extension yang cukup powerful, digunakan untuk merekayasa. Ini ada satu contoh, misalkan kita membuat desain 3D, ya kita harus presentasi, misalkan kita mau buat sebuah desain mobil nih, atau kalau dalam konteksnya budaya, kita mau membuat sebuah desain rumah nih,
maka kita bisa bikin desain kasarnya dulu dengan menggunakan software 3D animation seperti Blender. Dalam kasus ini saya coba bikin desain kapal kargo ya, dia kapal pengangkut barang. Desainnya biasa saja, tidak usah terlalu detail karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah desain rendernya, dia hasil rendernya masih sangat mentah. Nah, kita harus mencari inspirasi nih, kira-kira kapal ini nanti akan bisa menjadi seperti apa. Dengan menggunakan Stable Diffusion, maka kita bisa membuat berbagai kemungkinan tuh. Ya, kita masukkan prompt-nya, ini saya pakai prompt sederhana ya, fotorealistik, masterpiece, cargo ship, on the sea, blue sky. Saya menggunakan plugin lagi ya, dengan menggunakan LoRa details, lalu saya set parameternya, maka nanti artificial intelligence akan melakukan retouch dari gambar kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya yang flat seperti itu ya, cuman laut warna abu-abu, kapalnya ada warna ungu, terus barang-barangnya juga hanya seperti itu saja. Ketika kita minta bantuan AI untuk men-generate ide, agar nanti kita bisa implementasikan untuk finalisasinya, misalkan ke klien untuk presentasi, maka kita bisa mendapatkan beberapa pilihan gambar tuh yang sebelah kanan seperti ini, maupun pilihan-pilihan lainnya. Mas Yoga Nah, izin menginfokan 5 ya, menit lagi, Mas Yoga. oke, baik. Lalu ada studi kasus pemanfaatan AI untuk membantu proses kreatif. Nah, ini contoh kasusnya ada di pre-production dari film Ginsua. Ini film tayang di akhir Oktober besok. Ya, ini film pendek Indonesiana. Kemarin masuk 24 seleksi awal Festival Film Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang saya bold, terlihat pintu rumah-rumahan arwah dari rumah-rumahan yang belum selesai. Tangan Alin ini si Asmara Abigail, pemeran utamanya, membuka pintu rumah-rumahan itu. Di baliknya ada Papi sedang membuat mobil-mobilan arwah berwarna perak. Papi menatap mobil-mobilan arwah berwarna peraknya dengan penuh kebanggaan. Nah, dalam skenario film, hal hal seperti ini itu kita harus mencari banyak referensi nih untuk membuat visualnya. Apalagi jika sutradara dari film tersebut belum punya jam terbang yang setinggi uh, Mas Garin misalkan. Gitu. Nah, AI bisa kita manfaatkan, dan ini saya manfaatkan untuk berkomunikasi dengan sutradara. Saya di sini sebagai editor berkomunikasi dengan sutradara, kira-kira visual dari ini seperti apa. Nah, biasanya filmmaker itu membuat storyboard. Ini adalah contoh storyboard. Nah, storyboard secara garis besar sudah bisa menggambarkan visual dari filmnya, tetapi tidak detail. Artinya gitu. Apa artinya? Nah, artinya sutradara harus bisa mengkomunikasikan bentuknya seperti apa, terus artistiknya nanti akan seperti apa. Nah, untuk membantu komunikasi sutradara untuk memvisualkan gambar kepada semua kru, maka kita gunakan artificial intelligence. Nah, yang sebelah kiri adalah bentuk storyboard, yang sebelah kanan adalah bentuk generate dari visual yang diinginkan sutradara. Dengan bentuk visual yang di sebelah kanan, maka sutradara bisa mengkomunikasikan ke semua timnya, ini loh yang saya mau, bentuk seperti ini, moodnya seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi patokan dari kru ketika melakukan syuting. Artinya nanti kameramen mungkin akan menyesuaikan type of shot-nya seperti ini. Terus artistiknya akan mencoba menyesuaikan bentuknya seperti ini. Dan nah, ini yang sebelah kanan adalah hasil syutingnya. Jadi yang sebelah kiri adalah desain dari artificial intelligence ketika sutradara sudah cocok dengan desain ini, dan ketika dilakukan pengambilan gambar, maka final shot-nya yang dibuat oleh kameramen adalah yang di sebelah kanan. Nah, kita akan coba lihat bagaimana hasil hasil pergerakan kameranya ya setelah melalui proses syuting.
Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini juga saya gunakan untuk beberapa scene yang lain. Ya, seperti ini. Ini adalah contoh prompt yang saya gunakan untuk membuat scene orang berduka ya. Jadi ketika si Alin itu berduka, ini mood yang diinginkan sutradara setelah di-generate dengan AI dan setelah melalui proses syuting, maka hasil akhir dari gambarnya adalah seperti ini yang di kanan. Jadi artificial intelligence dalam etika yang tidak merugikan pekerja seni, ya cukup membantu kita mengkomunikasikan visual. Nah, terakhir dari saya adalah karena udah mepet, ya beberapa aplikasi seperti Stable Diffusion maupun SDXL tidak memiliki fitur sensor otomatis yang membuat Anda bisa mengenerate apapun tanpa sensor. Nah, di sini kami mengingatkan untuk bijaksanalah dalam menggunakan AI. Dan ingat bahwa AI hanyalah alat, namun kebijaksanaan manusialah yang menuntun dan memberikan arah. Tetaplah harus diingat bahwa kearifan manusia adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Oke, mungkin sekian ya Mas Wisnu. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak untuk pemaparannya Mas Yoga. Mohon maaf ya waktunya tadi belum cukup ya untuk memenuhi Siap. materinya ya. Nanti mungkin kita sekali lagi kita pertajam di sesi tanya jawab ya teman-teman. Kalau mau melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan silakan untuk langsung raise hand aja. Tapi memang secara penjabaran gitu Mas ya. Tadi ada konten kreatif, terus juga kita masuk ke industri apa namanya artifisial ini yang pakai industri kreatif juga luar biasa gitu. Karena secara secara ruang berpikir memang audiovisual itu atau industri kreatif itu ruang yang sangat demokratis gitu Mas. Karena kita bisa bisa bikin waktunya. Tadi kan kita bisa ciptain ruang dan waktunya sendiri dalam film tersebut atau dalam audiovisual tersebut gitu. Bisa bikin apa aja, bisa bikin di mana aja gitu. Jadi memang cukup menarik sekali nih. Terus untuk selanjutnya mungkin langsung aja ya kita buka sesi tanya jawab. Pasti banyak nih dari teman-teman yang udah mulai pengen tanya tapi dari tadi masih mendengarkan pemaparannya. Sekarang saya persilahkan apabila ada yang ingin bertanya boleh langsung sekali lagi saya ingatkan boleh langsung raise hand. Nanti kalau terlalu banyak pertanyaannya karena durasi kita mepet, aku langsung pilih aja, aku saring beberapa pertanyaan yang bisa langsung kita jawab bersama. Boleh waktu dan tempat teman-teman kalau ada yang mau nanya. Oke, ini udah ada satu ya, Ahmad Hudaipi, silakan. Oke, Pak. Nah, suaranya ada. Jelas, jelas masuk suaranya. Oke. Untuk AI kan tadi di awal saya masih duduk-duduk tuh apakah bisa dikomersialkan. Nah, dalam konteks komersial ini, apakah ada batasan? Misal kalau misalkan bisa, apakah bagaimana sih saya bisa menggunakan AI itu untuk menghasilkan? Apakah cara menghindari dari yang namanya apa ya? eh Haki ya, kan hak AI itu kekayaan sifatnya intelektual ya. mengumpulkan data ya, karya-karya orang sehingga terjadilah iya. Nah, itu bagaimana cara menghindarinya? Jadi AI itu tetap menghasilkan. Baik, ini mungkin sinyalnya agak terganggu ya. Aku udah Segitu aja nangkep sih, Pak. pertanyaannya, Soalnya tadi sinyalnya agak Mas Yoga. putus-putus. Ini berarti Jadi pertanyaannya saya terkait nggak seputar bisa haki, nangkep. Mas Yoga. Bagaimana AI ini bisa menghasilkan sebuah karya tanpa mengganggu haki gitu. Karena kan pasti penggunaan AI ini banyak teman-teman yang juga bisa pakai gambar yang sama gitu, Mas Yoga. Nah, mungkin tadi pertanyaan dari Mas Ahmad Hudaypi ini bagaimana sih batasan dari penggunaan AI ini terhadap khususnya tadi udah dikasih tahu ya ruang lingkup komersial di industri industri kreatif gitu, Mas. Ya, mau Mas Wisnu mau dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Aku sebenarnya pengen ngumpulin tiga, tapi ini baru satu nih, Mas. Mungkin sambil dijawab aja kali ya, sambil kita nunggu ya. Oh ya, baik. Nah, ini terkait dengan haki ya, karena jujur hingga sampai saat ini undang-undang yang mengatur tentang penggunaan artificial intelligence dalam ranah komersial itu masih masih abu-abu ya, masih abu-abu, masih ada pro dan kontra.
kami sendiri sebenarnya tidak merekomendasikan untuk membuat konten yang bersifat komersial, dalam artian kita punya klien, lalu kita buatkan mereka produk atau output audiovisual dengan menggunakan AI, lalu kita terima uang. Itu kembali lagi kepada masalah etika. Jadi yang sebatas kami gunakan agar tidak melanggar koridor etika itu eh, adalah kami gunakan dalam proses produksi pre-production film Binswa ini untuk membuat visual boardnya. Ini aku boleh share sedikit ya, Mas Wisnu ya. Boleh, boleh Mas. Masih ada Ya, sedikit waktu Mas. nah Silakan. ini yang aku gunakan kemarin. Jadi AI-nya memang aku gunakan untuk membuat bagian ini. Nah, ya, jadi dalam bentuk storyboard kita tidak bisa tahu secara detail bagaimana mood mood dari gambarnya karena hanya berbentuk gambar gambar kasar saja gitu. Dan kita punya dan storyboard artis punya keterbatasan waktu. Terkadang sutradara butuh treatment-treatment khusus atau visual-visual khusus yang kalau kita mencari reference dari film atau dari buku itu memakan waktu. Akhirnya apa? Akhirnya kita membuat mood board seperti ini dengan menggunakan artificial intelligence yang tujuannya adalah membantu untuk men-trigger tim artistik dan tim kamera ketika membuat ketika melakukan proses pengambilan gambar di lapangan, kira-kira seperti ini. Atau men-trigger anak-anak artistik agar, oh kira-kira moodnya seperti ini. Maka dia akan cari beberapa hal atau beberapa props yang sekiranya mendukung itu. Jadi tidak kita generate gambar ini terus kita jual. Atau jika untuk konten, misalkan untuk konten TikTok atau YouTube, ya sebaiknya tidak dimonetisasi gitu untuk penggunaan ini. Gitu. Itu kalau kalau kita mau berada di ranah etika penggunaan AI pada saat ini ya. Tapi itu pun masih bisa diperdebatkan. Kalau saya pribadi ya menggunakan artificial intelligence sebenarnya hanya untuk membantu efisiensi seperti ini. Ini bisa membuat sutradara lebih lebih mudah untuk mengkomunikasikan ide yang ada di pikirannya dia kepada seluruh kru tanpa harus membutuhkan waktu lama untuk mencari referensi dari film A atau film B dan buku A atau desain B. Kira-kira seperti itu. Baik. Berarti kalau aku tangkep gitu ya dari jawaban dari Mas Yoga ini terkait dengan penggunaan artificial itu sendiri di dalam ruang lingkup industri sendiri sebenarnya belum ada batasan-batasan yang konkret gitu Mas ya dari hukumnya. Yes, Baik belum. dari hukumnya maupun bentuknya gitu memang belum ada. Tapi ini masuk ke dalam ruang lingkup apa moral kali ya. Kita lebih masuk dalam ruang lingkup moral bagaimana etika kita Ya, menggunakan artificial bantuan ya artificial intelligence tersebut sebagai eh, ranah kita untuk memacu otak kita gitu Mas ya. Jadi sebagai referensi aja sih mungkin kalau dari gambaran yang Mas Yoga katakan ini. ya. Apakah itu cukup menjawab, Mas? Sebelumnya, sambil aku bacain ya. Ini ada, halo Bang Wisnu nih, aku Chandra. Nanti aku minta sertifikatnya ya buat penunjang kuliah. Oh, oke teman-teman, ini mohon baca di meeting chat ya. Jadi ada link itu yang dikasih oleh panitia. Itu ngisi link presensi di bawah itu. Jadi nanti kalau mau minta sertifikat dan lain sebagainya itu boleh diisi dulu. Nanti di screenshot bukti keikutsertaannya. Gitu. Sambil menunggu yang lain, ada lagi yang mau bertanya seputar konten kreatif, seputar AI atau festival desa itu sendiri. Ini ada yang komen juga, mohon izin Bang, boleh minta PPT-nya nggak? Aduh, itu tadi Mas Yoga katanya belum keluar ya filmnya ya, belum rilis ya, boleh nggak tuh? Mungkin nanti aku kasih yang untuk film lain aja ya, Ah, nggak oke, yang film oke. ini karena film ini di akhir Oktober ini rilis. Ah, oke. Ah, ini, oh sama, Ahmad Hudaypi mau nanya lagi. Silakan Mas. Oke Mas, mungkin ini waktu yang tepat ya untuk menanyakan perihal AI. Karena saya sendiri pun sangat terbantu, tapi saya jujur saja dalam penggunaan AI ini
saya masih terkendala dalam menyusun penataan kalimat gitu ya dalam from ini. Nah, apakah ada gitu semacam kamus atau apa gitu yang mana itu bisa saya gunakan atau saya tiru dari keyword untuk membuat prompt sendiri? Karena sejauh ini tuh hasil daripada prompt saya itu selalu luar dari ekspektasi saya gitu. Nah, saya ingin apakah ada gambaran gitu? Apakah pihak panitia bakal memberikan juga rangkaian keyword yang bisa digunakan untuk mengisi prompt yang baik dan benar? Segitu aja, Mas. Mungkin itu Oke, pertanyaan terakhir. terima kasih Mas Ahmad Hudaypi. Mungkin aku izin Mas Yoga, aku izin menjawab ya karena keterbatasan waktu kita. Ya, Ini baik. sesinya harusnya tinggal beberapa menit lagi. Jadi untuk diskusi terkait dengan AI itu sendiri, mungkin kita nanti coba diskusi dengan panitia ya, apakah nanti kita bisa buat workshop lebih lanjut terkait hal tersebut gitu. Tapi kalau untuk pertemuan kita kali ini, mungkin kita batasi ruang lingkup kita seputar ide tentang bahwa AI itu juga bisa loh buat ngeboosting sebuah konten itu menjadi kreatif gitu kalau kita tadi satukan pada materi dari Mas Daniel Rudi itu sendiri gitu. Mungkin aku buka pertanyaan terakhir kali ya karena waktunya udah mepet banget nih. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, berarti kita eh, masuk foto bersama nih, teman-teman. Berarti kita bisa langsung masuk ke foto bersama. Terus juga nanti teman-teman sekali lagi aku ingatkan ya kalau mau minta eh, apa tadi sertifikat dan lain sebagainya, itu boleh langsung mengisi eh, kolom chat yang udah disediakan oleh panitia. Oke, kalau gitu langsung aja ya Mas Yoga, Mas Daniel, dan teman-teman yang lain. Kita masuk ke sesi foto bersama nih. Aku himbau dulu untuk teman-teman boleh dibuka dulu kameranya. Kita siap-siap untuk selfie bersama. Nanti boleh ya kalau teman-teman mau tag di media sosial kita, di Instagram, Facebook, TikTok, boleh banget kita minta di tag. Kemudian untuk para pemateri nih, kita terima kasih juga udah dibagiin ilmunya di workshop Festival Desa yang keempat ini. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat ya Mas untuk yang mendengarkan maupun yang memaparkan. Ini juga sebelum kita foto nih Mas, kalau nanti masih ada yang kepo tuh, tadi kan masih ada yang mau tanya tuh, masih penasaran tentang AI, tentang konten kreatif, itu bisa ngontak kemana ya Mas Daniel sama Mas Yoga? Mungkin mau nanya langsung gitu secara personal, Bisa lewat email mungkin via Japri email kali ya, email atau atau Japri. yoi. Boleh nanti Ya, di ini bisa. aja kali Mas ya, ditaruh aja di kolom chat ya. Ya, Mungkin email atau betul. nomor WhatsAppnya Mas Daniel juga, Mas Daniel Rudi. Siapa tahu teman-teman masih ada yang mau Ya, lebih lanjut. betul. Atau yang Oke, ini domisili di Jakarta mungkin kita bisa apa kopdar ya mungkin. wah, luar biasa. Terima Ngops, kasih ngops, Mas Yoga. dus. Ngops, ngops. Ini sama-sama IKJ kebetulan. Jokes. Oke, Tapi menarik ya. panitia. Mungkin Wisnu, aku Ya, ya, pengen siap. nanggepin satu hal terkait dengan Siap, siap. AI. Kebetulan saya itu di kalau 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 yoga kan memang aku boleh bilang yoga udah masuk ke ranah digital ya, generasi digital gitu. Kalau kalau aku tuh dari generasi melukis dengan pigmen, terus kemudian waktu kuliah mengawali dengan seluloid gitu, pita seluloid. Jadi generasi analog yang hidup di tengah transisi antara analog ke digital. Mungkin ini jadi panduan buat teman-teman juga bahwa soal regulasi, kita ini sebenarnya sekarang sedang merayakan kebebasan di dalam mengeksplorasi media baru namanya digital ini. Jadi teman-teman bisa merayakan itu sebebas mungkin dengan rasa tanggung jawab tentunya seperti yang juga tadi sampaikan. Seperti misalnya saya tuh tadinya nggak bisa gampang loh. Jangankan menerima artificial intelligence, kami menerima membuat framing dengan vertikal, itu aja udah belum bisa menerima dengan baik gitu. Nah, eh, tetapi saya mencoba untuk mencari, mungkin ini sebagai tips ya, kalimat penutup ya, sebagai tips bahwa kalau kita bisa menggunakan artificial intelligence sebagai media belajar kita untuk menciptakan gambar yang bagus, suara yang bagus, musik yang bagus, artinya kita bisa belajar untuk menciptakan suatu kualitas yang bagus gitu. Karena misalnya saya yang dari generasi analog nggak gampang tuh misalnya
seperti misalnya membuat poster film aja misalnya, untuk mengenerate sebuah eh, apa keinginan kita untuk membuat sebuah konten dengan melalui prompter ya, itu nggak gampang. Maka kayak misalnya saya itu kemarin mencoba-coba nih, saya terus mengeksplorasi AI untuk membuat bahkan misalnya membuat poster ya. Saya itu punya cerita tentang seorang remaja yang memancing eh, apa yang memancing bintang-bintang di galaksi Bima Sakti itu menggunakan AI loh. Dan ternyata ketika kita menggunakan AI, hasilnya lebih daripada apa yang saya desain dari Photoshop gitu. Dan ini jangan-jangan makalah kita juga dari AI juga gitu loh akhirnya. Itu pembahasan yang menarik itu, Mas. Mungkin Ya, nanti kita nanti bisa kapan-kapan wujudkan kita ya. bahas. Nanti teman-teman panitia dari Festival Desa ini mungkin akan Ya, menggodok kali ya, baiknya bagaimana ya. kita untuk mewujudkan perdebatan tentang AI Menarik itu tuh. sendiri yang pasti nggak akan habis. Menarik, itu Ini menarik. kita udah di penghujung acara nih, Mas Daniel, Mas Yoga, dan peserta lainnya. Sekali lagi nanti saya ingatkan untuk mengisi link yang udah disediakan oleh panitia, dan itu nanti diminta untuk screenshotnya ya, bukti bahwa teman-teman mengikuti kegiatan ini gitu. Oke, sekali lagi aku minta teman-teman untuk nyalakan kameranya karena kita mau dokumentasi foto bersama. Untuk teman-teman panitia boleh dibantu. Oke, semuanya ngadep kamera. Mungkin aku hitung ya, teman-teman panitia ya, bisa langsung di screenshot aja ya. 3, 2, 1, 3, 2. Iya. Oke, kalau kayak gitu kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi, sebelum aku tutup, aku mau menginformasikan sekali lagi bahwa batas pengumpulan karya Festival Desa yang keempat ini diperpanjang hingga tanggal 9 November tahun 2024 ya. Jadi teman-teman boleh banget untuk segera input karyanya, untuk segera berpartisipasi, untuk segera nanya ke admin kalau masih ada yang bingung gitu ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan semangat yang luar biasa dari seluruh peserta dan panitia. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini sama-sama dapat jadi bekal ya untuk kita bikin karya-karya yang penuh makna, tentunya positif bagi bangsa dan negara kita. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama maupun kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Yok, terima kasih Yoga, Wisnu, Terima dan kasih Mas Terima kasih Daniel, Mas, terima terima kasih kasih Mas Mas. Wisnu, malam. teman-teman semua. Selamat malam. Thank you guys. Malam. Desa